Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel ini. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan video tutorial tentang cara konfigurasi mikrotik yang terhubung ke OLT. Nah, konfigurasi yang saya config pada mikrotik ini itu menggunakan VLAN ya. Nah, ini konfigurasi dari mikrotik ini bisa kita gunakan di OLT CData, FuseFocus, dan OLT global ataupun OLT Visual yang 1 port, 2 port ataupun yang 4 port ya, bahkan 8 port pun bisa. Nah, seperti apa konfigurasinya? Terlebih dahulu kita nyalakan mikrotiknya ya. Sini sebagai sampel saya menggunakan RB760 yang ada SCP-nya ya. Nah, nantinya akan saya tampilkan seperti apa topologi saat kita konfigurasi. Nah, kedepannya itu karena mikrotiknya kita sudah setting, ini ketiga OLT ini kita bisa konfigurasi juga ya di next video. Ini saya rasa OLT visual ataupun global sudah saya pernah bagikan video tutorialnya. Nah, di next video itu barangkali ini CData ataupun FuseFocus, tapi kayaknya CData duluan karena sudah diminta yang punya mau dipakai. Jadi saya akan membagikan konfigurasi dari mikrotik terlebih dahulu menggunakan VLAN. Oke, kita lanjut saja ke komputer ya untuk melakukan konfigurasinya. Oke, sekarang kita sudah berada di tampilan komputer ya. Nah, sebelum lanjut kita konfigurasi mikrotiknya, terlebih dahulu saya perlihatkan seperti apa topologi saat kita menyeting atau konfigurasi mikrotiknya. Nah, saya perlihatkan terlebih dahulu seperti apa topologinya ya. Oke, kita langsung saja masuk di topologinya. Di sini konfigurasi mikrotik menggunakan VLAN untuk OLT GPON dan OLT EPON. Selanjutnya kita masuk di topologi konfigurasi VLAN dan IP address pada mikrotik untuk OLT EPON dan GPON. Nah, sebagai sampel di sini, ini hanya sebagai sampel ya. Pada dasarnya kalian bisa menerapkan settingan ini atau konfigurasi ini pada mikrotik yang kalian punya. Sini sebagai sampel saya menggunakan RB760 yang telah saya perlihatkan di awal video. Nah, topologinya di Ether 1 ini merupakan uplink internetnya, yaitu sumber internet. IP-nya didapat secara dynamic atau secara otomatis ya dari ISP-nya. Terus di ETH3 ini atau Ether 3 ini merupakan downlink ke OLT GPON, entahkah itu merek CData, FuseFocus, Global, Visual ataupun OLT EPON yang lainnya ya. Dia itu membawa VLAN 10, 20, 30 dan 40. Sedangkan di Ether 5 ini saya colokkan ke komputer dalam hal ini untuk melakukan konfigurasi. Nah, setelah itu topologinya kita sudah dapat, maka kita tentukan IP apa saja yang akan kita terapkan di VLAN ini ya. Kita masuk di konfigurasi IP. Nah, di sini di ETH1 atau di Ethernet 1 merupakan uplink untuk sumber internet. IP-nya dynamic secara otomatis dari ISP. Sedangkan VLAN 10 sini pada ETH3 ya, Ether 3 yaitu membawa VLAN 10 merupakan VLAN manajemen. IP-nya 192.168.10.1/24. Nah, di VLAN selanjutnya yaitu VLAN 20 merupakan VLAN PPWE. Dia itu membawa IP 192.168.20.1/24. Sedangkan di VLAN selanjutnya yaitu VLAN 30 merupakan VLAN hotspot. Dia itu membawa IP 192.168.1/24. Dan VLAN yang terakhir yaitu VLAN 40 merupakan VLAN DHCP. Dia itu membawa IP 192.168.40.1/24. Nah, ketika kalian melakukan konfigurasi pada mikrotik yang kalian punya, ini IP-nya bisa berbeda dari yang saya bagikan pada video kali ini ya, tergantung dari kebutuhan kalian. Semisal IP hotspot itu bukan /24,
/23 /22 ataupun /21, tergantung dari kebutuhan alokasi IP yang kalian butuhkan ya. Ini sebagai sampel saja. Nah, ini topologi pada konfigurasi mikrotik yang akan kita terapkan sebentar. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke mikrotik dalam hal ini untuk melakukan konfigurasi sesuai topologi yang telah saya perlihatkan ini. Oke, lanjut ke mikrotik ya. Dalam hal ini kita buka Winbox untuk membuka mikrotiknya. Oke, selanjutnya kita langsung saja buka Winbox ya. Dalam hal ini untuk membuka mikrotiknya. Ini saya buka. Lalu di tab network kita refresh. Di sini sudah terdeteksi ya mikrotik kita, yaitu RB760 IGS ya. Ini uptime-nya 3 menit. Langsung kita login menggunakan MAC address. Usernya admin, passwordnya kosong karena baru kita reset ataupun kita menggunakan mikrotik baru ya. Kita coba connect. Dan di sini sudah berhasil kita login. Kita coba perbesar dulu ya supaya lebih memudahkan kalian mengikuti tutorial ini. Di sini sudah ada plug R, Ether 1 dan Ether 5. Ini Ether 1 untuk internet dan Ether 5 ini mengarah ke komputer saya. Terus di Ether 3 ini belum ada R-nya ya, karena belum saya colokkan kabel LAN yang mengarah ke OLT. Oke. Di langkah pertama kita kasih komen dulu ya, biar kita memudahkan dalam melakukan konfigurasi. Kita arahkan dulu ke Ether 1, kita kasih nama uplink internet. Lalu oke, di Ether 3 merupakan downlink ke OLT, kita kasih komen juga. Dan di Ether 5 untuk ke komputer ya. Oke, selanjutnya ini sudah kita kasih komen setiap Ether yang kita gunakan ya. Di Ether 4, Ether 2 kita tidak kasih komen karena kita tidak menggunakan port itu. Selanjutnya kita langsung saja membuat VLAN sesuai topologi, yaitu ini saya buka dulu. VLAN 10, 20, 30 dan 40 ya. Nah, caranya kita langsung saja masuk di sini, tambah, lalu pilih menu VLAN. Nah, di tab general kita kasih nama VLAN 10. Terus langsung masuk di VLAN ID sesuai VLAN 10 yang mengarah ke Ether 3 nantinya, yaitu downlink ke OLT. Ini kita kasih nama dulu ya, namanya VLAN 10 manajemen. Kita apply dan di sini sudah nampak ya VLAN 10 manajemen. Nah, untuk menambahkan VLAN 20, 30 dan 40 caranya sama saja, kita tinggal mengganti VLAN ID dan mengganti namanya. Ini kita tinggal copy ya. Copy, jadi kita buat VLAN 20. Nah, saya percepat videonya ya supaya durasinya tidak terlalu lama. Saya buat VLAN selanjutnya, yaitu VLAN 20, 30 dan 40. Oke, masing-masing VLAN sudah kita buat ya. Kita langsung saja oke semua. Ini sudah ada ya semua. Selanjutnya kita tambahkan IP masing-masing VLAN dan IP yang mengarah masuk, yaitu internetnya. Caranya pertama kita tambahkan dulu IP ya. IP untuk internetnya, kita masuk di IP DHCP client. Lalu di tab DHCP client kita tambahkan ini DHCP, interface-nya mengarah ke Ether 1 sesuai topologi, yaitu sumber internet. Add default route, biarkan saja default yes. Ini biarkan saja dicentang seperti ini, lalu kita apply, lalu oke. Ini sudah mendapatkan internet. Oke, selanjutnya biar ada akses internet ke klien, kita masquerade dulu ya. Ini bisa kita close. Kita masuk di IP firewall, di tab NAT kita tambahkan rule baru, yaitu di tab general cengnya SCR NAT, dan masuk di out interface, pilih Ether 1 sumber internet, dan di tab action langsung saja ke sini. Di actionnya kita pilih masquerade, lalu kita kasih komen MSK masquerade ya.
Selanjutnya kita langsung saja apply lalu oke. Ini sudah ada ya. Setelah itu kita bisa langsung tutup untuk firewallnya. Nah, selanjutnya kita coba menambahkan DNS-nya. Caranya kita masuk di IP DNS. Oke, di sini servernya tambahkan saja DNS Google 88 ya. Lalu jangan lupa ini allow remote request kita centang. Setelah itu kita apply lalu oke. Nah, kita tes apakah internet sudah sukses masuk di Mikrotik kita atau belum. Caranya kita tinggal ping ke Google ataupun ke yang lainnya. Ini kita coba masuk. Oke, saya coba pin ke Google. Oke, ini artinya sudah reply, artinya sudah ada internet ya. Oke, selanjutnya kita mengarah ke penambahan IP setiap VLAN ini. Nah, caranya kita masuk lagi di IP, terus di address. Nah, ini sudah ada IP ya, IP yang masuk yaitu IP sumber internet. Kita tambahkan lagi IP untuk masing-masing VLAN. Caranya kita tinggal add atau klik tanda plus di sini. Lalu addressnya kita masukkan sesuai topologi. Kita perlihatkan dulu. Ini topologinya VLAN 10 IP-nya ini, VLAN 20 IP-nya ini, VLAN 30 IP-nya ini, dan VLAN 40 IP-nya ini. Oke, sudah jelas ya. Kita langsung saja buat IP-nya masing-masing VLAN. Untuk VLAN 10, IP-nya 192.168.10.1/24. Mengarah ke VLAN 10 ya. Apply. Kita copy. Lagi mengarah ke VLAN 20, IP-nya ini. Oke, VLAN 20 sudah ada, kita apply lalu kita copy. Yang mengarah ke VLAN 30, IP-nya ini kita arahkan ke interface-nya ke VLAN 30. Apply, kita copy lagi, kita arahkan interface-nya ke DHCP VLAN 40, IP-nya 40 ya. Kita apply, oke. Dan di sini nampak jelas sudah ada semua IP-nya ya. VLAN 10 manajemen, VLAN 20 PPOE, VLAN 30 hotspot, dan VLAN 40 DHCP. Masing-masing berbeda ya IP-nya. Oke, kita bisa tutup ini. Selanjutnya kita buat PPOE servernya ya. Karena pada dasarnya ketika kita sudah selesai setting OLT-nya, kita akan mencoba jaringannya yang keluar ke klien yaitu PPOE dan hotspot. Jadi kita setting ini saja dulu ya, yaitu PPOE dan hotspot. Nah, lanjut kita setting PPOE nya dulu ya. Kita masuk di menu PPP. Selanjutnya di PPOE server kita tambahkan server baru. Ini kita klik add. Lalu di service name nya kita biarkan saja default. Dan di interface-nya jangan lupa arahkan ke VLAN 20. Setelah itu biarkan saja default seperti ini lalu apply. Oke. Di sini PPO server sudah kita buat yang mengarah ke VLAN 20 ya. Nah, barangkali kalian bertanya ya, kok masih tulisan warna merah, Bang? Nah, ini tulisan warna merah gara-gara ini ya. Kabelannya belum kita colokkan ke Ether 3 karena ini merupakan VLAN 20 yang mengarah ke Ether 3. Terus selanjutnya kita buat profile dulu ya. Ini semisal kita buat profile untuk pelanggan 10 Mbps sebagai contoh. Ini di tab general kita kasih nama. Ini namanya 10 Mbps. Terus di DNS-nya kita kasih DNS ini saja. Setelah itu karena ini namanya 10 Mbps untuk klien nantinya, kita masuk di tab limit, kita kasih limit 10 Mbps per 10 M. Nah, ini artinya 10 Mbps untuk uploadnya dan 10 Mbps untuk downloadnya. Ini only one, biarkan saja default. Nah, tergantung dari kebutuhan kalian mau no atau yes. Ini saya biarkan default ya. Setelah itu kita sudah selesai membuat profile baru, kita apply lalu oke. Nah, semisal kita ingin membuat profile 15 Mbps, 20 Mbps, kita tinggal tambahkan yang baru ya. Caranya sama saja yang tadi. Terus kita masuk di tab secret,
kita buat user baru. Ini secret, artinya user untuk pelanggan PPO kita ya. Kita buat di sini secretnya, kita kasih nama pelanggan 1. Ini sebagai sampel nantinya ketika kita akan lakukan setting ONU untuk ke klien yang keluarannya dari OLT ya. Passwordnya supaya lebih mudah sudah 34. Servisnya kita arahkan ke PPOE. Ini profilnya jangan lupa kita sudah membuat profil 10 Mbps. Semisal ada profil lain kalian mau mengarahkan kemana ya, ini akan nampak di sini sesuai dengan profil yang kalian buat. Di sini saya membuat satu profil, makanya ada satu profil di sini. Terus di sini yang paling penting local address dan remote address. Nah, local addressnya itu merupakan gateway yang kita tentukan IP di VLAN 20 tadi. Nah, IP-nya yaitu 192.168.20.1. Itu merupakan gateway ya. Terus untuk remote addressnya ini saya copy. Ini merupakan remote address, ini IP yang didapat ONT yang terhubung ke mikrotik kita. Nah, kita paste. Karena satu merupakan gateway, berarti ke klien itu merupakan IP selanjutnya ya, yaitu angka 2 ataupun angka 3. Nah, seperti itu. Ini karena masih satu pelanggan, jadi saya contohkan 20.2 ya. Ini untuk pelanggan pertama. Oke, kita apply. Oke. Nah, masing-masing kita sudah buatkan ya, baik itu di tab PPOE server, di profile dan secret. Nah, nantinya kita akan tinggal setting ONU menggunakan secret ini ya. Oke, sampai di sini untuk PPOE dalam hal VLAN 20 sudah saya anggap selesai, karena masing-masing sudah kita buat. Kita bisa tutup ya. Oke, selanjutnya kita selesaikan dulu untuk VLAN 30 yang merupakan VLAN hotspot. Setelah itu kita lanjut ya, setup hotspotnya. Caranya kita tinggal masuk di IP terus hotspot. Nah, di sini di tab server kita tidak usah menambahkan rule baru. Ini terlalu atau terbilang ribet ya. Kita menggunakan saja di sini hotspot setup biar lebih memudahkan. Kita klik saja. Oke. Hotspot interface, jangan lupa ini kita arahkan ke VLAN 30 yaitu VLAN hotspot. Kita next. Ini IP-nya sudah benar ya. Terus kita next. Nah, ini address pool of network. Ini maksudnya IP yang didapat klien menggunakan user hotspot ya atau voucher. Di sini kita batasi mulai di angka 2 sampai 254 ya. Nah, biasanya kita setting saja defaultnya itu 2, mulai angka 2 sampai 254. Nah, biarkan saja default. Ketika kalian ingin merubah misal 50 ya, ketik saja ini 50. Karena saya biarkan default, saya ketik angka 2 ya. Ini paling penting juga karena ini merupakan IP yang didapat ke pelanggan ketika menggunakan vouchernya. Kita next. Select sertifikat, non saja IP address of SMPT server, biarkan saja default. DNS servernya 88, terus DNS name. Nah, seperti biasa DNS name nya itu saya menggunakan free ID untuk membuat tutorial ya. Ini saya kasih free ID. Setelah itu kita next. Lalu ini untuk masuk ketika kita login menggunakan VLAN 20 ya, dalam hal ini untuk voucheran. Nah, ini user yang pertama kita buat. Kita buat saja admin terus admin 123. Ini jangan lupa ya, karena ini akan kita gunakan untuk masuk di hotspot ketika ada portal untuk memasukkan user dan password. Oke, kita langsung next. Lalu ini sudah selesai, setup has complete successful. Kita oke. Nah, di sini sudah selesai ya. Kita buat, tapi kita setting dulu yang lain-lainnya seperti hotspot 1 ini sesuai yang kita buat tadi VLAN 30. Ini kita klik 2 kali di address per MAC. Saya biasanya setting angka 1 saja. Ini biarkan default karena kita buat
sudah buat tadi. Kita apply lalu oke. Masuk di server profile. Ini ada 2 profile, ini defaultnya dan ini yang baru kita buat HS prop 1 PID. Kita klik 2 kali. Nah, di tab general di sini IP-nya biarkan saja default. Nah, ini HTML directory merupakan tampilan login page ya, karena di sini saya belum mengupload login page-nya, jadi biarkan saja default. Terus masuk di tab login, di sini saya hilangkan tanda centang coki, lalu saya centang http pub dan macoki. Artinya macoki ketika marknya masih tersimpan maka akan tetap login otomatis tanpa memasukkan user dan password lagi selama 3 hari ya. Terus kita apply lalu oke. Ini masuk di tab user, ini sudah kita buat tadi. Terus user profile, nah di sini belum ada user profile ya. Nah, ini kita bisa membuat user profile di sini ataupun ketika kita menggunakan voucheran. Di sini kita bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Micmon dan yang lain-lainnya ya untuk membuat voucher secara otomatis. Jadi saya skip saja untuk user profile-nya, nanti kita buat di aplikasi pihak ketiga untuk pembuatan vouchernya. Oke, kita tutup karena saya sudah anggap selesai untuk pilihan hotspotnya atau pilihan 20, pilihan 30 sudah selesai. Selanjutnya jangan lupa ini mikrotiknya ketika kita login masih menggunakan user default ya, yaitu admin. Kita tambahkan user baru, masuk di sistem, terus users. Ini ada 1 yaitu admin, passwordnya kosong, jadi kita tambahkan yang baru. Misal saya buat ya, ini grupnya full supaya bisa akses tanpa batas. Kita mau merubah ataupun bagaimana, ini tidak ada batasan, jadi grupnya full. Passwordnya kita masukkan, jangan lupa 2 kali diketik passwordnya. Apply. Oke. Nah, sebelum kita tutup user default ini, jangan lupa kita tes dulu ya, karena jangan sampai kita lupa passwordnya. Jadi kita tes dulu, buka, kita new Winbox, kita refresh. Sini saya menggunakan user yang baru kita buat tadi, yaitu ini passwordnya ini. Kita coba connect dan sudah berhasil connect ya. Artinya karena sudah tidak ada kesalahan ketika kita membuat user baru, artinya kita sudah bisa menghapus yang default tadi. Oke, saya sudah hapus. Ini saya disconnect lalu saya connect ulang ya. Oke, masukkan user, coba connect. Nah, sudah berhasil. Oke, saya rasa sampai di sini konfigurasi mikrotik yang akan kita hubungkan ke OLT nantinya sampai ke klien. Nah, nantinya akan ada video lanjutan tentang konfigurasi OLT CData, HISFocus, OLT Pisol, karena saya rasa OLT Pisol sudah pernah saya buat ya, bisa cek di deskripsi video di bawah. Nah, yang jelas video selanjutnya itu konfigurasi OLT. Nah, kayaknya OLT CData duluan karena mau diambil yang punya, kebetulan itu punya teman mau diambil, makanya di next video otomatis video konfigurasi tentang OLT CData yang akan kita hubungkan ke mikrotik yang kita setting sekarang ini. Oke, jika ada pertanyaan terkait video yang saya bagikan di video kali ini, sertakan saja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian membutuhkan jasa untuk setting OLT, mikrotik dan yang lain-lainnya, hubungi saja nomor WA yang ada di deskripsi video di bawah. Oke, sampai di sini video yang bisa saya bagikan. Seperti biasa, jangan lupa tekan tombol like jika video ini dirasa bermanfaat, dislike saja kalau tidak suka, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan konten-konten terbaru di channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.